Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aini, NIM T 2017-171 dari kelas IPA 3 Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Quizizz terhadap hasil belajar IPA. Yang pertama yaitu pengertian aplikasi Quizizz. Yang pertama tentang aplikasi. Aplikasi adalah suatu penerapan perangkat lunak software yang dikembangkan untuk melakukan kegiatan tertentu. Nah, sedangkan Quizizz merupakan sebuah web tool yang berupa permainan kuis online yang dapat digunakan sebagai penilaian formatif dalam pembelajaran. Nah, Quizizz merupakan sebuah perangkat lunak atau aplikasi yang dilengkapi dengan fitur-fitur pendidikan, mulai dari pengetahuan umum sampai ke pengetahuan khusus di berbagai bidang seperti sains, teknologi, ilmu bahasa, ilmu sosial, dan lain-lain. Nah, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur untuk guru dan siswa. Guru dapat membuat tes sesuai dengan materi ajarnya dan siswa bisa mengikuti dan menjawab tes melalui fitur Join Quiz. Yang kedua yaitu langkah-langkah membuat Quizizz. Yang pertama yaitu membuat akun terlebih dahulu. Membuka website http://quizizz.com. Lalu buat akun. Ada dua pilihan. Pilihan cara untuk mendaftar melalui akun Google atau mendaftar melalui email lain. Nah, kemudian memilih peran. Apabila Anda seorang guru, maka pilih peran a teacher. Kemudian melengkapi identitas. Memilih Mr. atau Miss. Kemudian mengetik nama depan dan mengetik nama belakang. Lalu mengetik password. Apabila sudah lengkap, silahkan klik complete sign up dan akun Anda siap digunakan. Yang kedua yaitu mengakses akun Quizizz. Login dengan menggunakan username dan password yang telah dibuat. Kemudian Anda akan memasuki halaman utama Quizizz. Nah, apabila Anda sudah berada di halaman utama, Anda sudah siap untuk mulai menggunakan Quizizz. Kemudian yang ketiga yaitu membuat pertanyaan. Yang pertama, mengeklik create a new quiz. Pertama, Anda akan diminta untuk membuat nama kuis atau kelompok kuis, misalnya kuis akuntansi. Kemudian pilih subjek atau area yang relevan dengan kuis yang Anda buat, misalnya pilih accounting study, klik next. Kemudian setelah mengeklik create a new question, tuliskan soal pada kolom with your question here. Tuliskan jawaban pada kolom answer option. Nah, tiap jawaban dimasukkan kolom tersendiri. Apabila lebih dari 4, silakan mengeklik add answer option. Jangan lupa untuk memilih salah satu jawaban sebagai kunci dengan mengeklik tanda centang yang ada di depan kolom jawaban hingga berubah menjadi warna hijau. Nah, soal yang telah dibuat akan ditayangkan pada ilustrasi perangkat yang ada di sisi kanan layar. Kemudian bisa juga menambahkan gambar pada soal atau jawaban dan bisa juga mengatur waktu pengerjaan soal sesuai perkiraan. Anda juga dapat mengatur apakah soal merupakan multiple choice dengan satu jawaban tunggal, single answer, atau jawaban lebih dari multi select. Nah, setelah soal selesai, jangan lupa klik tombol save. Nah, untuk menambahkan soal, silahkan klik tombol plus warna biru atau klik
create a new question. Nah, apabila telah menulis soal secara keseluruhan, maka klik tombol finish quiz. Pilih grade sesuai dengan soal, kemudian klik save. Selanjutnya yaitu menampilkan kuis. Yang pertama mengeklik my quizzes, kemudian pilih kuis yang telah dibuat. Nah, di dalam kuis yang siap dimainkan ada 3 pilihan. Prosedur permainan yaitu live game, homework, dan praktis. Kemudian klik host game untuk memulai permainan. Langkah ketiga yaitu meminta siswa untuk membuka website dengan alamat joinmyquizzes.com lalu masukkan PIN atau kode game yang tertera. Nah, peserta didik yang terdaftar akan ditayangkan di layar monitor Quizzes guru. Nah, kemudian mengklik start apabila semua peserta didik telah menjadi partisipan. Nah, kemudian kuis siap dimainkan. Nah, kemudian yaitu tampilan di layar perangkat elektronik siswa dan guru. Yang pertama, pada siswa, buka joinmyquizzes.com, masukkan kode game 6 digit angka. Nah, minta peserta didik untuk menuliskan nama. Kemudian peserta didik mulai mengerjakan kuis ketika guru sudah mengeklik start. Pada perangkat elektronik guru, selama kuis berlangsung, tampilan pada perangkat guru akan memberikan informasi detail tentang progres pengerjaan kuis. Apabila semua peserta telah selesai mengerjakan, silahkan klik end game. Setelah kuis selesai, pada layar perangkat elektronik guru akan menampilkan rekapitulasi pencapaian peserta. Guru juga dapat mengunduh hasil kuis dalam bentuk Excel. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan aplikasi Quizzes. Yang pertama, kelebihan bagi guru atau pendidik memudahkan dalam membuat soal. Yang kedua, ketika siswa menjawab soal atau kuis dengan benar, setelah itu akan muncul berapa poin yang didapatkan dalam satu soal. Juga mendapatkan ranking atau peringkat berapa dalam menjawab kuis tersebut. Nah, apabila siswa menjawab kuis tersebut dengan salah, maka akan muncul jawaban yang benar. Guna koreksi mandiri siswa. Ketika telah dinyatakan selesai mengerjakan kuis, pada sesi akhir, sebelumnya akan ditampilkan review question guna mencermati kembali jawaban yang telah dipilih. Kemudian yang keempat, dalam mengerjakan kuis, setiap siswa mendapatkan soal kuis yang berbeda-beda karena telah diacak secara otomatis sehingga meminimalisir kecurangan. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dari aplikasi Quizzes ini. Yang pertama, jaringan atau internet yang sewaktu-waktu bermasalah. Ketika mengerjakan, siswa dapat membuka tab baru. Itu artinya siswa bisa masuk dengan mudah untuk mencari jawaban. Nah, dalam permasalahan waktu, siswa mulanya bisa mendapatkan peringkat atas, memiliki kemungkinan penurunan peringkat dikarenakan manajemen waktu yang kurang tepat. Nah, akan menjadi kendala atau permasalahan tambahan bila siswa terlambat bergabung. Selanjutnya yaitu pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa setelah ia mengalami proses belajarnya. Nah, kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, hasil belajar ini dapat digunakan untuk seleksi, untuk kenaikan kelas, dan untuk penempatan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar IPA. Yang pertama, faktor internal, faktor yang bersumber dari dalam diri siswa yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Sedangkan faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri siswa yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baik, sekian
pemaparan tentang penggunaan aplikasi Quizizz terhadap hasil belajar siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.